Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bisnis plan barbershop berbasis aplikasi. Lalu untuk anggota kelompoknya terdiri dari saya, Septianan Firmansyah, lalu ada Ignatius Bintang Daluadi, ada Riza Dwi Febri Saputra, dan ada Arafi Syifa Mustafa. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Jadi, penampilan itu menjadi hal penting bagi semua orang. Semua orang ingin terlihat menarik. Salah satu aspek dalam penampilan adalah rambut. Untuk menata penampilan rambut, biasanya orang akan pergi ke salon atau barbershop. Namun, banyak orang yang nggak puas dengan hasil potongan dikarenakan tidak sesuai ekspektasi. Bukan hanya itu saja, mengantri juga membuat orang malas ke barbershop tertentu dan mencari barbershop lainnya. Kami di sini datang memberikan solusi berupa aplikasi smartphone, yang nantinya aplikasi ini akan melakukan kerjasama dengan mitra terkait dan akan memberikan fitur-fitur seperti dapat dapat melakukan pemesanan secara online, bisa melakukan pemilihan model rambut yang nantinya bakal dibantu dengan AI, eh, bisa mendapatkan antrian online dan masih banyak lagi. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu meningkatkan jumlah pelanggan dan kepuasan pelanggan. Ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi usaha. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kami memilih usaha barber atau tukang cukur ini karena tukang cukur sangat dibutuhkan dan digemari konsumen. Terutama sekarang ini penampilan pria yang bagus jadi tren, khususnya di kalangan mahasiswa. Akan tetapi usaha ini seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah. Maka dari situlah kita menciptakan ide bisnis berupa aplikasi jasa potong rambut. Berikut ini adalah data berupa hasil survei mengenai jasa potong rambut yang berisi indeks kepuasan, waktu tunggu antrian, serta frekuensi potong rambut dari responden. Adapun pula survei ini kami berikan kepada lingkungan mahasiswa ITS. Selanjutnya permasalahan yang dapat diatasi. Dengan ide bisnis ini, kita dapat mengoptimalisasi waktu antrian serta mengurangi miskomunikasi antara pelanggan terhadap penyedia jasa potong rambut, sehingga akan meningkatkan indeks kepuasan. Hal ini didukung data pada survei, di mana berdasarkan hasil responden mayoritas, yaitu 12 orang, menunggu antrian dari setengah jam sampai 1 jam. Dan tingkat kepuasan mayoritas 12 orang, yaitu 3, atau cukup puas. Selanjutnya adalah peluang dan manfaat usaha. Peluang usaha kami dari masalah tersebut adalah membuat aplikasi jasa potong rambut yang menjembatani antara konsumen dengan mitra potong rambut. Adapun pula manfaatnya terbagi dua, yaitu bagi user dan satu lagi adalah bagi mitra. Manfaat bagi user adalah mengurangi waktu antri, mengurangi miskomunikasi dengan mitra jasa potong rambut, serta mempermudah transaksi. Selanjutnya manfaat bagi mitra, ada pula mengembangkan target pasar karena beralih ke environment digital, dapat melakukan digital advertising, dan mempermudah transaksi juga. Baik, selanjutnya yakni gambaran produk atau jasa. Pertama, branding dan informasi produk. Aplikasi barbering berasal dari slang bahasa Inggris secara Friah. Merek kami berarti sedang melakukan cukur rambut. Penyebutan yang mudah, menarik, dan mudah diingat. Aplikasi jejaring penyedia jasa barbershop ini nantinya akan memiliki fitur seperti informasi dan promosi penyedia jasa barber, pemilihan penyedia jasa terdekat, pemilihan model rambut, penentuan harga sesuai model, pembayaran langsung non-tunai, pengambilan nomor antrian hingga menggunakan AI untuk membantu pemilihan model rambut. Dalam bisnis ini, kami bekerja sama dengan beberapa mitra barber dan mengambil pemasukan dari selisih atau charge harga jasa dan biaya promosi barber yang diprioritaskan. Selanjutnya adalah desain dan fitur-fitur dari aplikasi kami. Pertama, yakni AI Barbering. Kedua, yakni check out page atau halaman pembayaran. Yang ketiga, yakni maps lokasi dan informasi nomor antrian. Yang keempat, yakni pembelian model rambut dengan harga yang disesuaikan.
Dan yang kelima yakni halaman homepage atau halaman utama dengan trend news, recommendation, dan promo. Selanjutnya yakni analisis SWOT dari usaha kami. Pertama, strength, yakni memberikan informasi terkait gaya rambut yang diinginkan, tidak perlu menunggu waktu yang lama di barbershop, aplikasi yang mudah digunakan dapat diakses di mana saja. Weakness dari usaha kami yakni merupakan fitur baru sehingga perlu dilakukan edukasi kepada pengguna. Calon pelanggan harus memiliki gadget yang mumpuni, pengguna harus memiliki jaringan internet yang lancar untuk dapat melihat antrian secara real time. Selanjutnya adalah opportunity, yakni setiap pria atau setiap orang pasti melakukan potong rambut minimal 1 bulan sekali. Target pasar tidak terbatas usia dan kompetitor yang masih sedikit. Threat, yakni implementasi kurang diterima oleh masyarakat, tidak masuk ke seluruh lini masyarakat, hanya masyarakat yang memiliki device atau jaringan internet yang memadai. Berikut adalah bisnis model kampas kami, yakni pada Key Partners, kami adalah mitra penyedia jasa potong rambut konsumen potong rambut dan app developer. Key activities kami yakni platform development and maintenance, new feature development, dan connect line and barbershop. Key resources kami yakni barber apps, server infrastructure, AI and software development, human resource, dan investor fund. Value proposition kami yakni tidak perlu antri di tempat, bisa booking melalui aplikasi, bisa konsultasi model rambut yang diinginkan secara online sebelum melakukan pemotongan. Selanjutnya customer relationship kami yakni memberi diskon dan promo, hotline customer service, dan memberi email dan app newsletter untuk haircut trends dan lain-lain. Channel kami yakni mitra penyedia jasa potong rambut dan juga melalui media sosial. Customer segmen kami yakni semua kalangan konsumen yang membutuhkan jasa potong rambut. Cost structure kami yakni pertama riset pengembangan 30%, hosting 15%, domain 15%, promosi 15%, koneksi internet 10%, dan bagi hasil dengan mitra 15%. Revenue stream kami yakni dibagi menjadi maintenance 40%, lisensi 50%, dan bagi hasil dengan partner sebesar 10%. Social impact kami yakni untuk memberikan kemudahan bagi klien, membantu memajukan UMKM, dan menggerakkan perekonomian. Yang selanjutnya adalah proses pembuatan produk. Produk kami adalah produk aplikasi berbasis smartphone, yang mana pembuatan produknya seperti aplikasi berbasis smartphone pada umumnya, yakni pertama analisis kebutuhan pengguna, perencanaan, kemudian pembuatan desain, kemudian implementasi desain, kemudian dokumentasi, kemudian dilakukan testing, kemudian dilakukan deployment, dan selanjutnya dilakukan maintenance dan update, dan selanjutnya dilakukan perekrutan mitra dan promosi aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemasaran. Yang pertama adalah STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning. STP sendiri merupakan cara untuk memposisikan usaha sesuai dengan pasar. Yang pertama adalah segmenting atau membagi pasar menjadi beberapa segmen. Segmenting sendiri terbagi menjadi 4, yaitu kategori bisnis, geografis, demografi, serta perilaku. Pada bisnis kami, kategori bisnisnya adalah B2B, yaitu kami dengan mitra, dan B2C, kami dengan konsumen. Lalu untuk geografisnya, target kami adalah nasional karena kami akan membuat aplikasi. Selanjutnya demografinya adalah semua umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan kategori penghasilan yang memiliki perangkat smartphone dan internet yang memadai. Untuk perilaku, semua kelas sosial, kepribadian, dan nilai hidup. Selanjutnya adalah targeting. Targeting dari usaha kami adalah full market coverage. Hal ini dikarenakan jasa potong rambut masuk dalam semua segmen pasar tersebut. Dilanjutkan dengan positioning. Positioning sendiri merupakan cara kita memposisikan usaha kita pada pasar. Kami melakukan analisis mengenai kompetitor. Didapatkan poin-poin penting.
yaitu biayanya lumayan mahal, memiliki home service, harga disamaratakan, dan tidak dapat memilih model rambut. Dari poin tersebut, maka kami menempatkan bisnis kami yaitu barbering sebagai penyedia jasa potong rambut online dengan pilihan barbershop atau mitra yang luas, sehingga harga bervariasi sesuai dengan budget yang konsumen miliki dan ramah di kantong. Selain itu juga, barbering memiliki rekomendasi, model dari AI, serta sistem antrian untuk mengurangi waktu konsumen di lokasi. Dilanjutkan juga dengan bauran pemasaran atau 7P, karena usaha kami ini dapat dikategorikan sebagai penyedia jasa. Yang pertama adalah produk. Produk yang dihasilkan berupa aplikasi jasa potong rambut yang menghubungkan mitra dengan konsumen. Perbedaan signifikan yang dapat membantu memperlama daur hidup produk atau product life cycle adalah pemanfaatan teknologi dalam pengembangan atau inovasi aplikasi, seperti adanya pemanfaatan AI untuk menentukan model potongan. Selanjutnya adalah Flash. Pada bisnis ini, transaksi jasa potong rambut dilakukan pada aplikasi smartphone sehingga akan tersedia secara nasional. Lalu selanjutnya jasa akan disediakan oleh mitra pada lokasi masing-masing mitra. Selanjutnya adalah price. Dilakukan competition based pricing di mana digunakan nilai jual kompetitor sebagai patokan pada penentuan harga jasa. Harga yang didapatkan dari kompetitor tersebut dianalisis lalu digunakan untuk menghasilkan harga yang termurah pada pasar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan target pasar yang lebih luas. Dengan variasi mitra yang luas, maka competition based pricing dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya adalah promotion. Promosi sendiri akan kami lakukan melalui media sosial, sosialisasi langsung pada mitra, serta memasang pemasaran dengan menyebarkan poster serta website yang berisi alur jasa serta mitra yang terhubung pada jasa kami. Selanjutnya adalah people. SDM pada bisnis ini merupakan SDM yang memiliki daya inovasi serta profesionalitas tinggi yang mampu membantu pertumbuhan perusahaan. Baik dari karyawan serta mitra yang berhubungan dengan bisnis ini akan dievaluasi dan dikontrol agar dapat memberikan customer experience yang terbaik. Selanjutnya adalah proses. Dalam proses transaksi diberikan layanan pelanggan berupa kemudahan dalam melakukan transaksi jasa potong rambut melalui aplikasi sehingga memudahkan pemesanan serta pembayaran pada jasa potong rambut. Konsumen hanya perlu membuka aplikasi dan memesan jasa potong rambut sesuai yang diinginkan. Selain itu, setelah penyedia jasa selesai, konsumen dapat memberikan feedback kepada pemberi jasa dan kepada developer aplikasi. Dilanjutkan dengan physical evidence, di mana dalam aplikasi ini UI UX akan dibuat interaktif dan mudah dipahami oleh konsumen, serta akan dilakukan branding pada mitra, yaitu berupa pelang yang menandakan bahwa mitra tersebut berpartner dengan bisnis kami. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi seperti yang bisa dilihat. Yang pertama itu yang paling tinggi itu ada CEO, lalu di bawah CEO itu ada Head of Promotion and Financial atau kepala promosi dan keuangan, lalu ada Head Research and Development, lalu di bawahnya Head of Promotion and Financial itu ada dua staff Promotion and Finance. Begitu juga dengan Head Research and Development juga punya dua staff. Selanjutnya yakni job description. CEO menjadi pemimpin perusahaan dan berancang visi perusahaan. Kemudian Head of Promotion and Finance menjadi pemimpin tim dalam menyusun strategi pemasaran, strategi penggalangan dana, keuntungan, dan keuangan. Promotion dan Finance Staff menjadi pelaksana program-program marketing dan pelaksana pengelolaan keuangan perusahaan. Head of R&D menjadi pemimpin tim dalam riset dan pengembangan produk, memahami perkembangan teknologi, dan mengelola bisnis inti. R&D Staff menjadi pelaksana pengembangan dan riset aplikasi dan fitur baru, melakukan pemeliharaan, dan mengontrol kualitas produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai job specification. Job specification sendiri merupakan kualifikasi atau syarat yang diperlukan untuk membantu keberhasilan dari job description. Job specification ini biasanya berisi kualifikasi akademik, kemampuan, serta perilaku yang mendukung dalam menjalankan job desk-nya. Yang pertama adalah CEO-nya. Memiliki kualifikasi akademik berupa sarjana manajemen atau bisnis, memiliki kemampuan manajerial dan finansial yang baik, memiliki komunikasi yang baik, memiliki kepribadian yang dapat memimpin perusahaan dalam berbagai bidang. Dilanjutkan dengan Head of Promotion and Finance.
di mana memiliki kualifikasi akademik berupa sarjana marketing atau bisnis, memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dalam bidang marketing, memiliki track record yang baik dalam bidang marketing, memiliki kemampuan berkomunikasi, mencakup mendengarkan, berbicara, mempresentasikan, dan kemampuan sosial yang baik, serta memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dilanjutkan dengan Head of R&D, yaitu memiliki kualifikasi akademik berupa sarjana informatika atau yang berhubungan dengan teknologi. Selanjutnya memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dalam bidang R&D, memiliki kemampuan analisa serta matematis yang baik, memiliki kemampuan manajerial yang baik, serta memiliki kemampuan dalam bidang programming, terutama berkaitan dengan aplikasi berbasis smartphone. Dilanjutkan oleh Promotion and Finance Staff, yaitu memiliki kualifikasi akademik berupa sarjana marketing atau bisnis, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dalam bidang marketing, memiliki track record yang baik dalam bidang marketing, memiliki kemampuan berkomunikasi, mencakup mendengarkan, berbicara, mempresentasikan, dan kemampuan sosial yang baik. Dilanjutkan oleh staf R&D, yaitu memiliki kualifikasi akademik berupa sarjana informatika atau yang berhubungan dengan teknologi, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dalam bidang R&D, memiliki kreativitas dan inovatif, serta memiliki kemampuan dalam bidang programming, terutama berkaitan dengan aplikasi berbasis smartphone. Oke, baik. Sebenarnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai reward and punishment atau hukuman. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Dewi Putra, saya dari jurusan Teknik Elektro dengan nomor NRP 5022201198. Oke, reward and punishment atau reward dan hukuman yang spesifik harus disesuaikan dengan karakteristik dari bisnis berbasis layanan, atau pada kesempatan kali ini tim kami itu merupakan bisnis yang berbasis jasa. Dengan karakteristik ini dari bisnis tersebut kita harus sesuaikan dengan hasil yang kita inginkan. Lalu untuk pendekatan ini harus bertujuan untuk memberikan motivasi dan memberikan insentif kepada karyawan untuk memberikan pelayanan yang luar biasa kepada pelanggan sambil memastikan keadilan dan menghindari hukuman yang berlebihan atau demoralisasi. Sehingga ketika kita memberikan hukuman atau punishment kepada karyawan kita harus juga memikirkan mengenai perasaan mereka seperti itu. Lalu di dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai reward dan punishment. Untuk reward yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah poin pengakuan karyawan, dan yang kedua ada program insentif, dan yang ketiga ada manfaat karyawan, dan yang keempat ada program loyalitas. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengakuan karyawan. Dalam program pengakuan karyawan ini kita mengakui dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang secara konsisten itu memberikan pelayanan yang luar biasa terhadap pelanggan kita, sehingga pelanggan bisa sampai memberikan apresiasi yang tinggi kepada layanan atau jasa yang kita berikan. Nah, untuk reward yang kita berikan ini dapat berupa pujian secara lisan, secara langsung kepada karyawan, dan juga kita bisa memberikan sertifikat, atau kita juga memberikan apresiasi yang berupa kita undang mereka ke dalam acara atau syukuran dalam kegiatan kita, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu program insentif. Dalam program ini kita menerapkan program insentif di mana karyawan itu mendapatkan reward yang berdasarkan matriks kinerja mereka dalam selama dia menjadi karyawan, seperti itu. Lalu kita memberikan matriks ini berdasarkan dari kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan memberikan penilaian terhadap pelayanan kita, misal pelanggan memberikan reward atau memberikan penilaian sebesar 5, bintang 5, sehingga kita harus juga memberikan reward kepada karyawan kita yang telah memberikan pelayanan yang terbaik mereka, seperti itu. Lalu misal di bulan ini kita mendapatkan penjualan tambahan atau mencapai target tertentu, sehingga dari pencapaian-pencapaian tersebut kita harus memberikan reward kepada karyawan kita. Lalu untuk yang ketiga yaitu memberikan manfaat kepada karyawan. Itu manfaat ini kita berikan itu sebagai tambahan atau keuntungan kepada karyawan yang secara konsisten memberikan pelayanan yang luar biasa. Seperti kita bisa memberikan kepada mereka itu bonus, komisi, atau hari libur ekstra atau tambahan. Nah, ketika kita sudah mencapai sebuah target atau bisnis kita sudah mencapai target tertentu sehingga bisnis kita sudah berjalan dengan baik, kita tidak ada salahnya ketika kita memberikan
hari libur ekstra atau tambahan kepada karyawan untuk karyawan refreshing atau berkumpul dengan keluarga. Sehingga ketika mereka bekerja dengan kita, itu bawaannya secara happy dan juga mereka sungguh-sungguh ketika mereka bekerja nanti. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu program loyalitas. Program loyalitas ini kita berikan reward kepada pelanggan setia kita yang sering menggunakan jasa layanan kita. Seperti kita berikan diskon, penawaran eksklusif, atau akses kepada mereka untuk kegiatan-kegiatan kita. Misal kita mengikuti kegiatan pameran, kita undang untuk pelanggan-pelanggan setia kita, seperti itu. Jadi di sini untuk reward itu kita tidak berikan saja kepada karyawan, tapi kita juga memikirkan reward ini kepada pelanggan setia kita, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai hukuman atau punishment. Dan di sini ada 4 poin juga. Yang pertama yaitu umpan balik korelatif, dan yang kedua ada evaluasi kinerja, dan yang ketiga adalah penanganan keluhan pelanggan, dan yang terakhir standar layanan dan kebijakan. Untuk yang pertama yaitu umpan balik korelatif. Kalau umpan balik ini yaitu kita memberikan umpan balik secara konstruktif dan pembinaan kepada karyawan ketika mereka gagal memenuhi standar layanan yang kita berikan. Jadi ketika karyawan itu tidak sesuai dengan harapan pelanggan atau gagal dalam memberikan layanan, itu kita memberikan panduan atau memperbaiki kinerja mereka, seperti itu. Jadi fokus pada memberikan panduan untuk perbaikan daripada hanya menekankan hukuman. Jadi kita itu selalu memberikan panduan kepada mereka tata cara untuk pelayanan yang lebih baik, seperti itu. Jadi harapannya nanti dapat meningkatkan kualitas layanan, seperti itu. Lalu yang kedua, kita melakukan evaluasi kinerja. Di evaluasi kinerja ini kita melakukan evaluasi secara teratur dan mengaitkan kompensasi atau promosi dengan kinerja kita tersebut. Lalu ini juga mendorong karyawan untuk mempertahankan tingkat kualitas layanan yang mereka berikan kepada pelanggan. Jadi ketika kita sudah mencapai target dalam 1 bulan, kita harus sebaiknya melakukan evaluasi kerja. Sehingga apa aja hal-hal yang sedikit, kesalahan yang sedikit, kegagalan yang sedikit dari karyawan itu bisa terkontrol. Sehingga ke depannya itu harapannya bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu penanganan keluhan pelanggan. Jadi kita selalu menganggap serius keluhan dari pelanggan dan memastikan tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat diambil untuk menangani dan memperbaiki kegagalan layanan tersebut. Nah, ini dapat meliputi pengembalian dana. Jadi ketika ada pelanggan yang merasa kecewa terhadap pelayanan kita bisa memberikan pengembalian dana seperti itu. Atau kita bisa memberikan diskon ketika pelanggan tersebut akan menggunakan jasa kita untuk selanjutnya. Atau tindakan baik lainnya sehingga tidak memperburuk citra dari bisnis kita atau layanan kita, seperti itu. Lalu yang terakhir, standar layanan dan kebijakan. Dalam standar layanan dan kebijakan ini, kita menyampaikan dengan jelas mengenai standar layanan dan kebijakan yang kita miliki. Jadi ketika kita memiliki layanan dan kebijakan, itu kita harus jelaskan kepada karyawan kita dan menetapkan konsekuensi jika tidak memenuhinya. Seperti itu. Jadi karyawan akan tetap menjalankan standar ini secara konsisten untuk menjaga kualitas layanan yang ada pada bisnis kita. Jadi pada bisnis ini yaitu bisnis berbasis layanan jasa, sehingga ketika nanti karyawan kita itu memberikan jasa kepada konsumen itu akan lebih baik dan sesuai prosedur yang kita berikan, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam reward dan punishment. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada pemodalan. Untuk modal yang dimiliki saat ini, kita sendiri itu belum memiliki modal untuk menjalankan bisnis ini. Lalu untuk modal yang dibutuhkan bisa dilihat pada PT, pada layar. Kurang lebih modal yang dibutuhkan itu sekitar 91 juta. Lalu untuk rencana pemodalannya, direncanakan pemodalan berasal dari investor dan juga bank dengan perincian 60% dari investor dan 40% dari bank. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan analisis keuangan.
Dalam analisis keuangan ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai modal investasi awal. Dan yang kedua yaitu mengenai proyeksi laba rugi dan arus cash atau cash flow. Dan yang ketiga yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Nah, dalam analisis rasio keuangan ini saya akan bagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu net present value atau NPV. Dan yang kedua yaitu mengenai internal rate of return atau IRR. Dan yang terakhir yaitu PP atau payback period. Oke, langsung next saja. Nah, untuk yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai modal investasi awal. Jadi modal dalam usaha adalah hal sesuatu yang mengacu pada jumlah uang atau harta benda yang dipergunakan atau digunakan untuk memulai atau mengoperasi atau mengembangkan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi ketika kita membuka usaha dalam konteks memperoleh keuntungan, hal awal atau hal yang perlu kita persiapkan itu harusnya ada modal. Itu modal yang berupa uang ataupun harta benda itu tadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis keuangan yaitu operasional cost pada jasa kita yaitu e-barber ini. Itu kas keluarnya yang pertama yang tampil pada layar monitor itu yang pertama adalah sewa gedung untuk kantor itu dalam range 1 tahun itu sebesar 20 juta. Yang kedua yaitu pembayaran listrik dan air itu dalam range 1 tahun yaitu sebesar 6 juta dengan per bulannya yaitu 500.000. Dengan branding perusahaan itu kita tetapkan dalam 1 tahun itu kita mengeluarkan uang 10 juta. Lalu untuk gaji karyawan dengan karyawan itu target 7 orang dengan per karyawannya yaitu 10 juta sehingga totalnya 70 juta. Lalu untuk maintenance atau perawatan website itu kita mengeluarkan uang atau menganggarkan uang itu sebesar 15 juta. Dan yang keenam atau asuransi perusahaan itu 4 juta. Lalu untuk bahan habis pakainya, yang pertama yaitu R&D atau development atau perancangan yaitu sebesar 20 juta. Yang ke-8 ada administrasi, kita butuhkan anggaran dana yaitu sebesar 3 juta. Lalu ada promosi khusus yaitu sebesar 50 juta dan ada komisi sebesar 10 juta. Sehingga untuk kas keluar dalam 1 tahun kita itu memerlukan uang dan modal sebesar 198 juta. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah kas masuk dalam tahun yang pertama, yaitu yang pertama adalah dari fee platform, yaitu dengan kuantitas sebanyak 7.000 kali dengan nominal 2.000 per kuantitasnya, sehingga kita akan mendapatkan pendapatan sebesar 14 juta. Lalu untuk fee promosi mitra khusus, itu kita mendapatkan total pendapatan sebesar 72 juta. Lalu untuk investasi investor, itu kita investasi sebesar 50 juta. Sehingga untuk kas masuknya sebesar 136 juta. Lalu untuk selanjutnya, yaitu kita langsung masuk dalam analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu IRR, yaitu internal rate of return. IRR ini untuk cara penghitungannya yaitu laba usaha dibagi modal mandiri dikali dengan 100%. Nah, dilihat pada monitor yaitu ada tabel. Nah, sebelumnya saya jelaskan mengenai IRR adalah internal rates of return, adalah besarnya tingkat pengembalian modal sendiri yang dipergunakan untuk menjalankan usaha. Nah, di sini dapat dilihat pada monitor itu untuk tahun yang ke-0 yaitu kita butuh dana 91 juta, untuk tahun yang keempat itu kita bisa masuk atau laba sebesar 195 juta. Nah, untuk nilai IRR ini ketika lebih besar daripada 12%, maka sistem atau layanan kita atau jasa dan juga bisnis kita itu layak untuk dijalankan. Nah, dari perhitungan ini untuk IRR yang kita dapatkan yaitu sebesar 28%, sehingga bisnis ini diterima atau bisa dijalankan seperti itu. Nah, sebelumnya yaitu kita menjelaskan mengenai NPV atau net present value. Net present value adalah metode analisis keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi proyek atau investasi dengan membandingkan nilai sekarang dari arus cash bersih yang diharapkan
dengan nilai sekarang dari investasi awal yang dikeluarkan, seperti itu. Jadi dari rumusnya yaitu penjumlahan dari tiap tahunnya itu CFT atau cash flow atau aliran kas per tahun pada periode T, T-nya ada 0, 1, 2, 3, dan 4, dibagi dengan 1 ditambah K atau suku bunga, dipangkatkan dengan T dalam tahunnya tadi. Lalu dikurangi dengan I0 atau investasi awal pada tahun ke-0. Nah, di sini yaitu investasi awalnya yaitu sebesar 91 juta. Nah, dari hasil perhitungan didapatkan bahwa ketika NPV lebih besar daripada 0, itu berarti bisnis bisa diterima atau bisa dijalankan. Nah, dari hasil perhitungan ini, itu bisnis kita itu lebih besar daripada 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan dan memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Karena di sini hasilnya 1,5. Lalu, next. Nah, di sini adalah PP. PP merupakan payback period. Payback period merupakan suatu periode yang digunakan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Jadi, modal yang kita berikan, modal yang kita bangun dalam membangun usaha ini, itu berapa lama kita untuk menutup modal tersebut. Jadi, istilahnya payback period itu seperti itu. Lalu dalam perhitungannya yaitu investasi dibagi kas bersih per tahun. Kas bersih ini berarti keuntungan kita bersih dalam 1 tahun dikali dengan 1 tahun. Nah, ini kita terapkan dalam 4 tahun. Nah, sehingga didapatkan payback period-nya sebesar 3,1. Nah, ketika 3,1 ini kita konversikan dalam bentuk bulan dan hari, itu pengembalian investasi dari nilai kas bersih per tahun dapat ditutup dalam 37 bulan 6 hari. Jadi untuk mengembalikan uang modal kita, itu kita membutuhkan 37 bulan 6 hari, seperti itu. Nah, di sini ketika kita nanti usaha kita selalu meningkat dengan kondisi tersebut. Nah, ketika nanti usaha kita itu meningkat ke setiap tahunnya lebih baik, itu akan lebih cepat untuk menutup modal tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.